Good morning, good morning, good morning. What is good in the morning? Selamat pagi teman-teman. Pertanyaannya kita itu, apa yang terbaik pagi hari ini ya? Kebaikan pada pagi hari ini adalah oleh karena kemurahan hati Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita semangat, ayo kita bergairah, ayo kita memberikan suatu inspirasi yang paling terbaik buat diri kita sendiri, sehingga kita mau bisa menggapai apa yang patut untuk kita gapai di hari yang sudah ditambahkan oleh Tuhan kepada kita satu hari ini. Jelas sekali bahwa teman-teman, Tuhan itu sudah menunjukkan kepada kita semua umat manusia bahwa Dia sangat berkenan buatmu untuk menikmati kehidupan pagi yang sangat luar biasa ini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Jangan dulu kita berputus asa, jangan dulu kita menggerutu ataupun menggerut ataupun tidak percaya. Karena sejujurnya dengan pagi yang sangat cerah seperti begini saja pun sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu belum selesai kepadamu. Itu benar adanya. Karena pagi yang sangat luar biasa ini, teman-teman, kita akan lanjutkan cerita ataupun pandangan Ucok di dalam kebenaran daripada firman Tuhan itu di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, tapi dibelakangin oleh latar belakangnya di pasal 2 ayat 15 sampai 17, di mana kita ketahui bahwa kesempurnaan daripada ciptaan Tuhan itu kepada laki-laki dan perempuan itu tidak boleh lagi disangkal. Karena Dia menciptakan laki-laki dari debu tanah dan Dia menciptakan perempuan dari tulang rusuk daripada si laki-laki itu ataupun si Adam. Dan dijelaskan di sana satu sangat signifikan alasan kenapa Tuhan menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk si laki-laki. Nomor satu, sebenarnya supaya si Adam bisa taat kepada perintah Tuhan dengan beranak cucu. Itu satu. Kedua juga supaya dia sebagai pemimpin daripada si Hawa, karena dia yang pertama, agar dia bisa memanage Taman Eden itu dengan sempurna oleh kelengkapan daripada, support daripada, dukungan daripada, dan kerelaan cinta kasih daripada si Hawa terhadap si Adam. Sehingga kesempurnaan daripada keluarga ini dapat dipimpin dan dibina dan mengikuti jalan Tuhan sampai yang kekal. Itu rancangan daripada Tuhan itu sendiri. Walaupun ada satu tantangan yang sangat patut untuk kita perhatikan ketika Tuhan itu berfirman, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, akan tetapi katanya, ini yang menjadi perhatian dengan seksama. Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu kamu tidak boleh memakannya. Apabila kamu makan itu, kamu akan mati. Artinya, kamu akan berpisah daripada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan kudus, manusia itu berdosa. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar mendengarkan daripada pandangan Ucok mengenai kebenaran firman Tuhan itu. Dia dan aku jatuh dalam dosa. Nah, pagi hari ini kita akan melihat pandangan daripada Ucok mengenai si Hawa ini di pasal 3 ayat 1 sampai 5 sampai 6 lah. Di mana pas lagi di taman itu, si ular ini mencari, melihat, merancang, dan membuat satu umpan agar kelemahan yang ada di dalam perempuan itu, di dalam kepribadian daripada perempuan itu bisa terambil, bisa terjerat, dan oleh karenanya mengajak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kita melihat bahwa si ular itu datang kepada si perempuan dan membuat satu pernyataan di pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu. Dibuatnya pertanyaan,
Nah, semuanya buah pohon ini yang ada di taman kamu boleh makan, bukan? Nah, ini yang pertanyaannya itu. Bukan, katanya. Tetapi si perempuan itu menjawab, si Hawa menjawab dengan tepat sekali. Oh, tidak seperti demikian, katanya. Yang sesungguhnya ini yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami agar kami bisa mentaati perintah Tuhan itu agar kami jangan mati, tetapi bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Seperti ini katanya, semua buah pohon boleh kami makan, akan tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kami makan. Nah, disinilah rupanya masalah yang, masalah mulanya terjadi. Kemarin kita mendengarkan bahwa si Hawa percaya kepada yang bohong dan menolak kebenaran. Itu yang menjadi permasalahan kemarin. Dan pagi yang sangat luar biasa ini, kubacakanlah dulu ya teman-teman ya, biar enak kita. Ini di pasal 5, pasal 5C. Kubacakan ya. Ayat 5-nya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita lihat di sini, dijelaskan kepada kita dari awal bahwa si Hawa ini posisinya sebagai istri daripada si Adam itu bukan untuk kompetisi. Bukan untuk kompetisi melawan si Adam. Tetapi melengkapi. Ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dijelaskan di sini di sabda Tuhan itu. Jadi dibilang di sini, kubacakan di pasal 2 dulu ya. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, ataupun pelengkap, penyokong, bukan persaingan. Nah, ini yang terjadi teman-teman, di mana ketika si Hawa itu mendengarkan apa kata-kata bohong daripada si ular itu, dan kebohongan ini disandarkannya pula, dipercayanya pula bahwa ini bisa kumakan. Jadi dengan kata lain teman-teman, topik yang patut untuk kita perhatikan pagi yang sangat luar biasa ini, Hawa, si perempuan ini, mau menyaingi, ataupun dari bahasa Inggrisnya itu, that Eve challenged God in competition. She compete the Lord. Dia menyaingi, dia menentang, dia tidak setuju dengan kebenaran dengan kata lain, tetapi dia lebih setuju dengan kebohongan. Karena apa? Dijelaskannya di sini bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kata-kata yang sangat bohong sekali. Tetapi ini menarik buat si Hawa. Dan ini sangat dalam hatinya itu mau mendapatkan suatu kesempatan untuk menyaingi suaminya. Dan kalau kita mau boleh sejujurnya saja kan, mungkinkah si Hawa bisa menjadi Allah? Mungkinkah itu? Tak mungkin. Dan itu tidak akan bisa terjadi. Dengan kata lain teman-teman, ketika orang itu bercerita tentang Allah, dia bercerita tentang kuasa. Arti kata itu, dia mau menguasai Tuhan. Mau menjadi Tuhan. Kalau sampai dia berniat untuk mau menjadi Tuhan, mau menguasai Tuhan, bisa dibayangkan nggak? Suaminya itu nggak ada apa-apanya. Jadi tujuannya itu dia disalah. Gini teman-teman,
Ini ada satu perumpamaan yang patut untuk aku mau ceritakan, bahwa kami punya anak yang paling kecil. Dan anak kami ini homeschooling. Kelemahannya dia itu mempunyai inisiatif untuk belajar. Sebenarnya dia mempunyai suatu inisiatif untuk bisa belajar dan belajar dan belajar dengan sendirinya. Jadi harus kita ingatkan selalu dia. Anak, duduk di mejamu, belajarlah, karena kita belikan dia meja untuk sendiri untuk dia belajar. Baru tadi pagi ini kujelaskan sama dia, kau harus belajar anak, karena sudah waktunya, sudah jamnya kau harus belajar. Buatlah rancanganmu situ, duduklah kau di mejamu dan belajarlah. Jadi begitu dia ngobrol-ngobrol sama aku, kusuruh seperti begitu, dia malah pergi ke mamanya. Nah, sampai di mamanya dia cerita-cerita lagi. Padahal dia sudah disuruh untuk duduk di mejanya untuk memulai belajar. Dia langsung lari ke mamanya. Di sana pun dia cerita banyak dongengnya segala macam. Akhirnya ku ikutin juga dia. Karena kau dengar suaranya, ku ikutin lah dia ke dapur. Begitu sampai di dapur, ku ceritakan sama dia, kenapa kau tidak mau langsung duduk di mejamu dan dengarkan dan lakukan apa yang patut untuk kau lakukan sebagai tanggung jawabmu, karena kau sudah diberikan kesempatan untuk seorang pelajar. Kenapa mesti kau tidak taat kepada bapakmu? Kenapa kau tidak taat kepada mamamu? Pertanyaannya sih begini, kalau kau tidak taat kepada mama dan bapakmu, kepada siapa kau taat, ku bilang. Dia diam. Akhirnya dia mengakui ketika dia tidak taat kepada orang tuanya, dia taat kepada dirinya sendiri. Ketika dia taat kepada dirinya sendiri, disinilah mulainya kebohongan itu. Disinilah dia mencari jalan untuk tidak duduk di bangku kelasnya. Udah tangi lagi dia, duduk dia di situ di bangku kelasnya, ku tanya sama dia, kepada siapa kau berbohong? Satu, kenapa kau berbohong? Itu yang ku bilang sama dia. Karena dia mengikuti perasaannya, bukan tanggung jawabnya, bukan seperti apa yang sudah ditetapkan dia sebagai seorang pelajar. Dia mengikuti perasaannya, malas, entah apalah alasannya itu. Sedangkan dirinya sendiri pun tidak mengerti apa yang patut untuk dilakukannya. Tapi dia tahu bahwa dia itu adalah seorang pelajar. Si Hawa, teman-teman, dia sangat tahu sekali bahwa dia diciptakan oleh Tuhan itu sebagai penyempurnaan daripada si laki-laki. Dengan kata lain, dia juga harus mau menyerahkan hidupnya, pikirannya, tenaganya, semuanya, imajinasinya pun dia harus mau menyerahkan itu kepada suaminya. Jadi pokok kehidupan daripada si Hawa ini, yaitu tujuannya untuk laki-lakinya, untuk si Adam. Tetapi ketika dia mendengarkan suatu kebohongan dan melihat kebohongan itu dan berniat untuk mau melakukannya, memang dilakukannya. Apalagi ketika dia mendengarkan apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Kalau kau makan buah itu, kau tidak akan mati, kata si ular itu kan. Tetapi kau akan menjadi seperti Allah, katanya. Dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kalau orang pikir di zaman kita ini sekarang, kalau sudah dia bisa tahu tentang yang baik maupun yang jahat, dia seperti Tuhan, katanya. Betapa liciknya perkataan itu, betapa liciknya kebohongan itu. Seperti yang dinamakan aspal, asli tapi palsu. Tidak ada perbedaannya. Jadi sehingga si Hawa pun, dengan kata lain teman-teman, kita lihat di sini ini, mau bersaing, mau menjadi seperti Allah. Kaulah dulu teman-teman, kutanyakanlah dulu sama kita sekarang ini ya. Benarkah itu bisa? Manusia itu bisa menjadi seperti Allah?
ketika dia tidak taat kepada perintah Allah? Bisakah? Takkan bisa itu. Jadi kita harus lihat sendiri betapa liciknya licik itu. Karena licik itu sudah kumpamakan ini seperti apa? Aspal asli tapi palsu. Karena ini juga yang dialami oleh si Lucifer. Kemarin aku sudah bercerita kepada kita di mana bahwa dia mengatakan kepada dirinya, aku bisa seperti Tuhan Allah duduk di singgasana Tuhan, dan aku akan mengatasinya, dan aku akan sama seperti Allah. Faktanya apa? Dia dibuang dari sorga dan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang Farisi pun kita lihat di sini itu di zamannya Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8, nanti iseng-iseng dibaca saja ya. Dan kalau kita mulai itu dari mulai 41 sampai 44, di mana dijelaskan di sana cerita itu di pasal 8 Yohanes bahwa Yesus itu berhadapan dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Saduki, orang-orang Skriba, ini orang-orang yang intelektual, yang belajar tentang Taurat Tuhan, dan yang menyatakan kepada diri mereka sendiri bahwa kami adalah nabi, bahwa kami adalah imam-imam, bahwa kami adalah utusan Tuhan. Satu lagi yang paling mengerikan sekali juga, bahwa kami adalah keturunan daripada si Abraham, katanya. Tapi Yesus mengatakan kalau kau benar-benar yakin bahwa engkau adalah keturunan daripada Abraham, seharusnya bahwa engkau percaya si Abraham menantikan seorang juru selamat yang datangnya dari sorga. Inilah aku itu. Tanda sudah kubuktikan. Semuanya sudah kubuktikan kepadamu. Dan engkau sendiri pun sudah melihatnya. Sampai orang mati saja pun bisa ku kembalikan, yaitu si Lazarus, dan penyakit apapun sudah kusembuhkan, katanya. Tak ada lagi yang tidak bisa kubuktikan bahwa aku adalah datang daripada Tuhan, akulah Mesias itu. Tapi mereka tidak percaya, makanya Yesus memakai kata bahwa kamu adalah keturunan daripada iblis. Bapaklah yang menjadi, bapak kalian adalah iblis. Karena si iblis tukang pembunuh, tukang perusak, tukang penipu, tukang pembohong. Karena apa saja yang keluar dari hatinya itu, apa saja yang keluar dari mulutnya itu semuanya hanyalah kebohongan. Makanya si perempuan ini pun, si Hawa ini mendapatkan satu cerahan itu. Dan jangan salah teman-teman, di zaman kita ini sekarang pun masih ada itu. Nanti akan kutunjukkan kepada kita bagaimana perempuan itu sangat gigih sekali untuk berkompetisi, untuk bersaing dengan laki-laki. Ini yang menjadi malapetaka di dalam pribadi daripada seorang perempuan, maupun di dalam keluarga, maupun di dalam sanak saudara, maupun dalam perusahaan, maupun dalam sosial, maupun dalam pendidikan, maupun dalam apa saja yang ada di bumi kita ini. Kalau sampai perempuan itu membuat satu niat untuk mengadakan kompetisi kepada suaminya, ataupun kepada laki-laki, ataupun kepada Tuhan, atau kepada siapa, yang dinamakan emansipasi. Bukankah kita harus ke sana sekarang? Iya kan? Padahal dia harusnya mau menerima atas berkat yang diberikan oleh Tuhan itu kepada dia sebagai fungsi yang bisa menyempurnakan kepemimpinan, keutuhan daripada seorang laki-laki. Makanya kan tipu daya yang terjadi di zaman kita ini sekarang dengan memakai kata I love you, aku sayang kepadamu, itu semuanya baloney. Itu semuanya omong kosong kalau tidak bisa dibuktikan dengan seksama. Oh, ini mudah sekali orang tergiur oleh kata-kata seperti begitu. Padahal dalam hatinya busuknya minta ampun. Bisa dibayangkan nggak, baru aja kita mendengarkan cerita-cerita daripada, kalau orang kan ceritanya dengan apabila ada uang ini, gedung ini, macam-macam lah. Kehebohan daripada pernikahan, menikahlah mereka dah. Baru 1 bulan besoknya sudah cerai.
Baru 1 bulan saja, baru 1 hari saja, dia sudah tidur dengan perempuan lain. Dia sudah tidur dengan laki-laki lain. Inikah yang dinamakan kesatuan daripada emansipasi atas bagaimana perempuan itu mau membuat satu kompetisi? Wih, mengerikan sekali dah, Pak. Ini fakta. Ini bukan hal yang cerita dongeng yang di pinggir-pinggir jalan. Tidak, karena ini memang yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu. Jadi, ketika si perempuan itu berhasrat untuk mau menyaingi, kompetisi terhadap Tuhan, arti kata mau menyaingi Tuhan itu, ini yang bahaya. Kenapa aku bilang menyaingin Tuhan itu? Ketika dia mendengar kebohongan itu dan tergiur oleh satu pernyataan, kalau kau makan buah itu kau tidak akan mati, tetapi kau akan menjadi sama seperti Tuhan tahu yang baik maupun yang buruk maupun yang jahat. Teman-teman, kebaikan apa yang bisa dihasilkan dari yang jahat? Ini di Yakobus ya, si Yakobus ini adalah saudara tiri daripada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, si Maria itu setelah melahirkan Yesus Kristus, dia juga mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Satu di antara daripada anaknya si Maria ini adalah si Yakobus. Si Yakobus pun dulu juga tidak percaya kepada Kristus Yesus. Tetapi setelah dia bangkit dari antara orang mati, di situ dibuktikannya bahwa kenyataan itu, cerita itu benar. Bahwa akan datang seorang Mesias. Dia akan mati dan bangkit daripada antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Bapa. Di situ dia percaya. Dan ini suatu pernyataan yang disampaikan oleh si Yakobus itu di pasal 4 ayat 17. Biar ku bacakan sedikit ya teman-teman. Biar agak enak, walaupun ini ku baca, walaupun ini ku tahu, ku hafal. Maksudnya itu, barang siapa yang tahu kebenaran dan tidak melakukannya, itu adalah dosa. Barang siapa tahu akan melakukan kebaikan dan tidak dilakukannya, itu dosa. Kan ngeri itu doa. Ku bacakan ya, biar lebih enak kita. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ngeri itu, Pak. Sejujurnya pun juga tidak ada orang yang baik, dah, Pak. Kalau kita lihat daripada sejarah siapa ini, si Hawa ini, adakah orang yang baik? Adakah orang tahu berbuat baik kemana? Sedangkan dia pada saat itu, dia menyayangi Tuhan, dia tidak taat kepada firman Tuhan itu. Tidak boleh kamu makan, kalau kamu makan, kamu akan mati, katanya. Tapi dimakannya. Tapi dengan adanya iming-iming kata yang seperti ini, kalau kau makan buah itu, kau tidak akan mati. Tapi kau akan sama seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan yang jahat. Kebaikan apa yang ada sama perempuan itu? Kebaikan bohong, kebaikan yang tidak diterima oleh Tuhan, kebaikan yang tidak bisa menyelamatkan manusia itu satu lagi, dan kebaikan itu pun tidak bisa kita kumpulkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Gak bisa itu, Pak. Sudah jelas ini dikatakan di sini, ketika engkau berniat untuk berbuat yang baik, enggak kau jalankan, itu dosa itu, Pak. Dosa itu, Pak. Ini sudah dijelaskan sama kita ya. Aku bacakanlah dulu di 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12 dah. Sebenarnya bisa aku bacakan nanti sampai dari mulai ayat 8 lah dulu nanti, di mana jangan mau percaya kepada apa kata orang tentang emansipasi, bahwa sudah cukuplah laki-laki itu memimpin, sekarang zamannya perempuan. Memang teman-teman, dunia itu sekarang untuk mengarah ke sana. Sampai terjadilah apa? Sampai terjadilah satu pernyataan dari zamannya dulu, sebelum si Abraham ataupun di zamannya
si Nuh, di mana di sana diangkatlah perempuan menjadi dewi. Sedangkan laki-laki dibilang dewa. Arti kata setara. Nah, ini persaingan-persaingan yang seperti begini ini banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kubacakanlah di sini, biar kita diingatkan satu hal yang konkret, yang benar, yang datangnya daripada firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi si perempuan dengan gejolak yang ada, mau berkompetisi dengan laki-laki. Padahal tujuannya apa? Melengkapi laki-laki. Teman-teman, perempuan harus bangga dan puas dan cukup sampai di situ reputasinya. Apa reputasinya? Apa kedudukannya? Dia harus bekerja keras, memberikan hidupnya, kasihnya, cintanya, keseluruhannya kepada untuk membangun laki-lakinya, menyempurnakan laki-lakinya. Karena memang benar itu tanpa perempuan, laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu fakta. Mau itu di dalam reputasi, mau itu dalam kehidupan bagaimanapun juga. Makanya kan Tuhan bilang, tidak baik seorang laki-laki sendirian. Makanya diberikannya perempuan to complete the man, not to compete the man. If you compete the man, you compete God. Jadi kalau kita mengadakan kompetisi kepada laki-laki, arti kata kita menentang, kita pun mengajak Tuhan untuk kompetisi. Karena merasa bahwa aku sudah seperti Tuhan. Wih, salah itu kawan. Salah itu, karena di Timotius di sini pasal 2, biar ku bacakanlah dulu biar enak sedikit. Jadi jangan sumbernya nanti dari aku sendiri. Ini juga bukan pengetahuanku sendiri, tetapi memang aku diberitahukan, makanya aku sampaikan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau apapun, pakaian yang mahal-mahal. Tetapi ayat 10, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ini bukan aku yang bilang ya. Ini bukan aku yang bilang. Jadilah kita seperti perempuan yang dikehendakin oleh Tuhan, bukan yang kita kehendakin. Ayat 11. Seharusnya lah perempuan diam diri dan menerima ajaran yang patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena yang pertama dijadikan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Wih, sebenarnya firman Tuhan itu sebenarnya melindungi laki-laki maupun perempuan. Tapi di saat ini perempuan, jaga hatimu. Kasih hatimu itu kepada Tuhan. Kasih hatimu itu kepada suamimu. Kasih cintamu itu kepada Tuhan. Maupun pikiranmu, tenagamu. Semua dengan ketulusan yang ada. Jangan dengan kemunafikan. Kasihilah Tuhanmu. Kasihilah suamimu. Kasihilah apa yang sudah dipertanggungjawabkan kepadamu. Agar memuliakan Tuhan. Agar engkau perempuan yang indah, perempuan yang mempesona, perempuan yang takut akan Tuhan, perempuan yang hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Benar itu teman-teman. Jadi oleh karenanya jangan mau digoda. Adapun godaan itu tetap pegang kebenaran daripada
firman Tuhan itu, karena disitulah engkau diselamatkan. Terima kasih teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan pandangan Ucok dari kebenaran firman Tuhan itu. Memang aku disempatkan oleh cuma 30 menit, sebenarnya sangat kurang sekali buat aku, karena ini baru pemanasan buat aku. Tapi tak apa-apalah, biarlah kegiatan kita, dan juga ketika kita mendengar ini, ayo kita memberikan semangat untuk berpegang kepada kebenaran, karena kebenaran itu yang membebaskanmu, yang membebaskan keluargamu, yang membebaskan suamimu, anakmu, dan sanak saudaramu maupun lingkunganmu semuanya. Karena apa? Karena di dalam kebenaran itulah kebebasan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pandangan Ucok melalui firman Tuhan ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hidup yang luar biasa ini, dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan teruslah percaya kepada Tuhan. Terima kasih.